الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال أيضا في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang maha menggenggam jiwa-jiwa kita, yang mencurahkan nikmat iman dan Islam di dalam hati kita, sehingga dengan nikmat itu sampai daripada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di rumah Allah ini menunaikan kewajiban kita. Tadi kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Nanti insyaallah sejenak kita duduk dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahannya di dalam kehidupan kita. Lalu nanti insyaallah Allah beri kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa menambah pundi-pundi daripada amal kebajikan kita. Dengan amal kebajikan itulah nanti insyaallah kita akan dipermudah oleh Allah untuk memperoleh rahmat-Nya. Karena dengan rahmat Allah inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada upaya, ada ikhtiar yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Salah satunya berupaya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran dan Sunnah, penuntun jalan keselamatan bagi kita semua. Siang dijadikan kapatungke, malam dijadikan kapatala, satitiak pepantang lupo, sabari pepantang hilang, menuju jalan keselamatan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu akan berakhir dengan sesuatu yang indah ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah dalam waktu Isya ini Allah pertemukan lagi kita dalam satu majelis yang sangat baik dan mulia ini,
Mari sama-sama kita luruskan niat. Mudah-mudahan ini majlis benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi majlis ilmu, sehingga di dalamnya ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini yang menjadi topik kajian kita adalah 5 persiapan menjelang kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sering sampaikan bahwa setiap kita telah meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, binasa, sirna, mempunyai batas waktu. Ketika sampai masanya, datang saatnya, maka tidak bisa kita mengundurkan barang sedetik pun, dan tidak pula kita bisa memajukan barang sedetik pun. Masing-masing kita telah ditetapkan oleh Allah batas waktunya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, aktsirul dzikra, perbanyak oleh kalian mengingat, hazimul lazat, pemutus kelezatan. Apa itu? Itulah yang disebut dengan kematian. Kematian adalah satu perkara yang pasti akan menjemput siapa saja yang telah Allah tetapkan akhir daripada perjalanannya. Kematian adalah satu nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dia tidak berbentuk tulisan, bahkan tidak bersuara, tapi kedatangannya benar-benar memberikan pukulan bagi jiwa kita. Sering kita mengantar saudara-saudara kita ke alam barzakh, ke alam kuburnya. Bahkan kita ikut menyelenggarakan, memandikan, mengafani, menyalatkan, bahkan ikut menguburkan. Maka ada masanya bagi kita, suatu saat nanti kitalah yang akan dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Mungkin selagi kita sehat, selagi kita kuat, kita dihormati, dihargai oleh banyak orang, tapi akan ada masanya semua itu tidak akan lagi ada artinya dalam kehidupan ini. Maka sebelum perkara itu terjadi, lah banyak contoh kanan sudah kita lihat dan kita saksikan langsung dengan mata kepala kita, atau mungkin melalui media yang kita lihat hampir setiap hari. Ada saja saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kembali kepada Allah, maka tersingkaplah semua rahasia. Andai hari itu kita adalah orang baik, maka akan baiklah perjalanan kita berikutnya. Andai hari itu kita adalah orang yang tidak baik, tercatat menjadi ahli maksiat, berlumurkan noda dan dosa, maka perjalanan kita berikutnya akan menjadi perjalanan yang menyakitkan dan penuh penyesalan. Hari itu akan banyak orang-orang yang menyesal, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, kami ingin salat 2 rakaat. Ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, kami ingin membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, ingin rasanya kami menginfakkan harta kami di jalan-Mu, ya Allah. Tapi kondisinya saat itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam satu riwayat pun kita baca, bahkan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering mengingat kematiannya. Namun di balik itu bukan hanya sekedar ingat akan kematian. Kita yakin dan percaya setiap kita yang hadir hari ini, atau siapapun yang mendengarkan tausiah kita hari ini, setiap kita telah meyakini bahwa kehidupan kita punya batas waktu, dan kematian adalah proses perpindahan alam dari alam dunia menuju alam barzakh kita. Pintu pertama dari kehidupan yang kekal dan abadi. Sering kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu ayat yang sering kita dengar,
dalam Al-Quran surah ke-32 pada ayat yang ke-12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ketika hari itu sekelompok orang-orang yang berdosa dihadapkan di hadapan Tuhannya, mereka tertunduk, hina, malu, penuh penyesalan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhan, hari ini kami telah melihat, hari ini kami telah mendengar, farja'na na'mal shalihan, kembalikan kami ke atas dunia ya Allah, kami ingin melakukan amal saleh. Yuqinun, karena hari ini kami adalah termasuk orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Akan sering kita lihat dalam kehidupan nyata ini, di kehidupan dunia dan sifatnya sementara ini, masih banyak di antara saudara-saudara kita atau bahkan diri kita barangkali sering terlalai untuk berbekal menuju perjalanan panjang itu. Maka malam hari ini insyaallah kita saling mengingatkan ada beberapa hal yang barangkali sebenarnya kalau kita rinci banyak sekali yang harus kita siapkan menuju perjalanan panjang itu. Teringat oleh kita ungkapan ulama tasawuf bahwasanya mereka sering sampaikan hakikat daripada kehidupan ini adalah kematian, hakikat kematian adalah kehidupan. Hari ini kita semua tengah bermimpi. Ada yang mimpi indah bagi orang-orang yang enak hidupnya, serba berkecukupan, jauh dari persoalan, jauh dari penyakit, usaha lancar, anak-anak sukses, rumah tangga bahagia. Ada orang yang hari ini tengah bermimpi pun penuh dengan penderitaan, utang banyak, penyakit tak lakang dari badan, anak-anak bermasalah, rumah tangga hancur berantakan, tak bisa terkendalikan oleh kemampuan yang mereka miliki. Karena ada satu zat yang maha mengendalikan kehidupan kita. Nanti semua itu akan tertutup lalu berpindah dengan satu alam yang nyata, yang tidak akan ada satu orang pun ketika sampai ke sana tak bisa kembali lagi pada kehidupan yang fana ini. Maka tentunya bagi kita orang-orang yang cerdas, kata Rasul, kita harus senantiasa mempersiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan? Maka malam hari ini cukup barangkali 5 persiapan yang akan kita sampaikan di malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita siapkan sebelum bertemu dengan ajal kita, karena ajal akan menjemput kita tanpa memberitahu kita. 3 perkara yang tidak diberitahu kepada kita: 1, waktunya; 2, tempatnya; yang ketiga, dengan cara apa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di rumah sakit, bisa jadi di atas mimbar ini, bisa jadi ketika kita sedang sholat, bisa jadi ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus sekarang yang lagi viral, saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti di media sosial, ya, kepergian seorang artis barangkali hari ini lagi viral tuh diperbincangkan, karena sebelum dia berangkat sempat buat status, sempat lu terlanjur setiap Ibu buat status, adakah yang tahu aku akan pergi kemana? Maka Bapak Ibu, sesungguhnya bagi kita orang-orang yang beriman harus tahu kemana kita akan pergi. Semua kita akan pergi menuju alam keabadian kita. Maka sebelum perkara itu mendatangi kita, bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit. Sakit tidak menjamin bahwa kita akan mati. Sehat juga tidak menjamin bahwa kita akan hidup selamanya. Maka sebelum kematian menjelma dalam kehidupan kita ini, menarik kita ke alam keabadian, persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah segerakan kewajiban kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus kita segerakan kewajiban? Bagi kita seorang mukmin, ada perkara-perkara yang diwajibkan kepada kita.
Apakah itu kewajiban kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tunaikan segera ketika waktunya datang, maka tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kewajiban yang berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas kita. Tatkala kita punya hutang, maka segera lunasi hutang kita. Saat kita punya kemampuan untuk melunasinya, segera, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan masanya kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak sekali menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Rasul tidak akan menyolatkan jenazah seseorang ketika dia memiliki hutang sampai ada yang menanggung hutangnya. Akulah sampai kini dan kita kerajukan Bapak Ibu. Ketika ada saudara kita, kerabat kita, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita salatkan, maka ada namanya pidato jenazah. Disampaikanlah di sinan, wa adu salamu itu almarhum atau almarhumah dan punya utang ameh dan babilang dan bagantang, utang pitih dan babilang, utang bareng dan bagantang, kami sebagai ahli waris siap untuk menanggungnya asalkan ada bukti-bukti yang konkret dan jaleh dibawa kepada ahli waris. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kewajiban itu menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hal yang sangat mudah kita contohkan, menyegerakan untuk melakukan ibadah salat. Kadang kan sering kita temukan, mungkin bukan Bapak Ibu, tapi ada bagian daripada keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita yang masih ahli kita, keluarga kita telah melaksanakan sholat tepat waktu, bahkan kita telah berjamaah, tapi mungkin ada dari kerabat kita yang mereka dengan mudahnya untuk berleha-leha dalam melaksanakan ibadah sholat, menunda-nunda waktu, padahal tidak ada jaminan bagi kita. Udara yang kita keluarkan dari hidung kita tak ada jaminan bisa kita hirup kembali. Karena kematian setiap saat dalam perjalanan kehidupan kita ini, setiap langkah kaki kita mengantarkan kita semakin dekat kepada pintu kubur kita masing-masing. Maka tunaikan kewajiban kita, laksanakan kewajiban kita. Apakah kewajiban itu dengan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hablum minallah, atau kewajiban kita terhadap sesama? Salah satunya tadi, kalau kita berhutang, apalagi hari ini, mang zamannya kini zaman berhutang apa itu? Beko kalau di Sabian, jaga itu lesan negara ayo hutangnya, uang tidak ke hutang, ya kan? Apa ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati. Kita pernah baca dalam satu riwayat bahwa orang-orang yang berhutang itu rohnya kabarnya tergantung antara langit dan bumi. Kalau bahasa ada jalih statusnya bisa. Sementara kalau orang baik itu rohnya di sijin, iliyin. Ada 2 tempat roh nanti yang kita baca dalam hadis itu. Roh orang-orang baik itu tempatnya di sijin, tempat yang terbaik. Roh orang-orang jahat yang belum sempat bertaubat, mati dalam membawa dosa-dosa yang banyak, kemaksiatan-kemaksiatan yang belum dihapuskan dalam kehidupannya, maka tempatnya di sijin, tempat yang terhina, tempat yang terendah. Nah, hidup ini pilihan. Pilihan itu kita tentukan dari sekarang ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita ini. Entah berapa lama lagi kesempatan ini, waktu ini diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah segerakan bertaubat. Kenapa kita harus segera bertaubat? Bapak Ibu, kita ini manusia biasa. Tidak ada di antara kita ini yang tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan noda dan dosa. Maka semua itu akan berakibat di dalam hati kita, menimbulkan nuqtah. Ada setitik hitam. 1 kemaksiatan menimbulkan noda hitam, 2 kemaksiatan menimbulkan 2 noda hitam. Semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, semakin banyak nuqtah.
noda-noda hitam yang melekat di dalam hati kita. Maka karena kita ini adalah tempat salah dan lupa, karena kita ini adalah tempat melakukan orang-orang yang terlalai, yang sering melakukan kelalaian dalam kehidupan kita ini, maka dalam Al-Quran Allah perintahkan, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan khawatir berapa banyak pun maksiat kita, berapa banyak pun noda dan dosa kita. Allah kabarkan kepada kita, Nabi ibadi anna rabbi ghafurur rahim. Kabarkan kepada seluruh hamba-hambaku, aku ini adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika seseorang hamba benar-benar kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam Al-Quran surah At-Tahrim sering disampaikan ayat ini kepada kita. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ketika kita bertaubat, asa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu, wa yadkhilal jannah. Konsekuensinya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bukankah itu yang menjadi cita-cita tertinggi kita setelah kehidupan di dunia ini? Kita bisa menempati satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bertaubat? Satu, karena kita adalah manusia biasa yang juga pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, Rasulullah juga mencontohkan bahwa beliau adalah seorang yang maksum, terbebas dari dosa kecil, terhindar daripada dosa besar. Beliau mencontohkan betapa seringnya beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat kita baca bahwa beliau memohon ampun kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Di hadis lain dikatakan 100 kali Rasulullah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijamin tidak berdosa, kita tidak ada jaminan bahwa kita tidak memiliki dosa dalam kehidupan ini. Seberapa seringkah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau barangkali sehabis salat 3 kali saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja yang kita andalkan, sementara maksiat kita bertumpuk. Noda dan dosa kita semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita ini. Sudah seharusnya kita semakin sering melakukan taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus juga segerakan taubat? Karena kita berharap tadi tidak diberitahu masanya kepada kita, waktunya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap dalam keadaan bertaubat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian saat kita bertaubat, Allah terima taubat kita, Allah ridho dengan kita, lalu dengan itu Allah berikan rahmatnya dengan kita, adalah menjadi satu tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 2 sudah. Yang ketiga, jangan remehkan maksiat. Sebelum kita bertemu dengan ajal kita masing-masing, jangan pernah meremehkan maksiat. Karena Bapak Ibu, ada juga di antara kita yang bangga dengan maksiatnya. Salah satu contoh, ya, orang yang bangga dengan maksiatnya. Saudara-saudaranya tidak tahu kalau dia telah bermaksiat di malam hari. Keesokan harinya dengan bangga dia bercerita kepada temannya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kamiku tadi malam, kamiku mabuk, pajudi, pambok, main padusi, selalu dengan bangganya dia bercerita kepada saudara-saudaranya. Padahal Allah tutup aibnya, tapi dia sendiri yang membukakan aibnya kepada orang lain. Kebanggaan melakukan maksiat ini menandakan lemahnya iman. Sedikitnya kita berpikir tentang kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang berada di alam keabadian itu. Maka akan sangat merugilah kita nanti ketika kita meremehkan maksiat itu, karena sesungguhnya kita tidak tahu dalam kondisi dan seperti apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Bapak Ibu, ketika seseorang
benar-benar sering mengingat akan kematian, lalu dia masih berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya ini tidak akan masuk akal. Sebab orang-orang yang berpikir akan kematian, dia sangat khawatir kalau dalam keadaan bermaksiat itu Allah cabut nyawanya, Allah kembalikan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini juga kita sampaikan bahwa jangan pernah meremehkan kemaksiatan meskipun sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan dosa yang mana Allah menjadi murka dengan kita. Begitu sebaliknya, jangan abaikan kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu di kebaikan yang mana yang saat kita lakukan lalu Allah ridho dengan kita. Dengan keridhaan Allah itu, inilah akan memudahkan perjalanan panjang kita yang berikutnya, dimulai dari kehidupan di alam barzakh itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus kita persiapkan adalah jangan sia-siakan kebersamaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang yang menyesal setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang akan menjadi buah bibir setelah keberangkatan mereka, bahwa kita orang-orang yang berpikir dalam jangka panjang ini, bagi umat muslim yang punya iman yang kuat, mereka yakin setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Dan nanti setelah kepergian kita, apa yang kita tinggalkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita? Apakah kita meninggalkan celaan? Apakah kita meninggalkan maksiat, nama yang buruk, nama yang tercela? Rasanya akan menyakitkan keluarga kita yang ditinggalkan. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau siatu nan meninggal tadi itu, itu teh nan patang dan musuh pinjago, atau teh nan patang dan yang tetangko, atau yang patang tu yang bermaksiat, ya iku nauzubillah min zalik. Bapak Ibu, itu bukan hanya berakibat kepada kita yang akan kita tanggung di alam barzakh kita, itu juga akan berakibat dengan kerabat dan keluarga kita yang kita tinggalkan. Tatkala kita meninggalkan celaan, nama yang buruk untuk keluarga kita, pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupan ini, itu akan terus menjadi buah bibir bagi orang-orang yang kita tinggalkan setelah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya juga jangan kita sia-siakan kebersamaan, manfaatkan kebersamaan kita yang singkat ini. Tatkala kita menjadi seorang suami, benar-benar menjadi seorang suami yang perhatian, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kasih sayang. Toh ketika kita berangkat, benar-benar menjadi satu kebaikan yang tetap akan dijaga dan dilestarikan oleh keluarga kita. Andai di rumah itu kita menjadi contoh yang baik bagi keluarga kita, maka kebaikan-kebaikan kita akan terus mereka ingat, bahkan mereka ikuti. Ini juga akan menjadi satu bekal menuju perjalanan panjang kita ini. Mungkin kita Bapak Ibu juga punya pengalaman terhadap orang tua-tua kita ketika mereka mencontohkan perkara-perkara yang baik. Tentu kita tidak ingin bahwa nama kita dikenang dengan kemaksiatan kita, nama kita dikenang dengan perkara-perkara yang tidak baik, nama kita dikenang dengan hal-hal yang penuh dengan maksiat, dengan celaan, dengan noda, dan itu akan berakibat keburukan-keburukan yang akan terus diingat oleh orang-orang setelah kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita menjadi seorang istri, berikan kesan terbaik kita, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa memberikan pengabdian terbaik kita kepada pasangan kita, kepada suami kita yang setiap hari berjuang menjadi pahlawan di tengah kehidupan keluarga kita. Tidak tahu kita berapa lama lagi kebaktian itu bisa kita lakukan, berapa lama lagi kebersamaan itu. Maka lakukan semua yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Kalau waktu itu hanya tersisa beberapa waktu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita ini, lakukan kebaikan saja.
Ketika kita ingin melakukan keburukan, ketika ada saja dorongan, karena tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu bahwa kita akan terus dibisikkan oleh musuh-musuh kita, ditarik terus, didatangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Begitu ayat menjelaskan dalam Al-Quran. Siapa saja di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah, berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh, ingatlah bahwa musuh kita tidak akan pernah merasa senang. Dia akan senantiasa menarik kita, membawa kita, menipu kita agar kita terus melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan kebaikan saja, karena sesungguhnya semua kita punya sifat hanif di dalam jiwa kita ini. Sifat hanif yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan setiap kita punya. Meskipun hari ini dia seorang penjudi, meskipun hari ini dia seorang pezina, setiap kita punya sifat hanif. Itulah jiwa kebenaran yang masing-masing kita memilikinya, atau bahasa Al-Qur'annya, potensi takwa itu setiap kita punya. Bahkan Allah bersumpah dengan perkara itu. Lihat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha falama fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, kami ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, jalan ketakwaan, dan jalan fujur, kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Bagaimana kita mensucikan diri kita, atau dalam bahasa lain disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita. Salah satu bentuk pensucian di jiwa kita selain menjaga amalan-amalan wajib kita, juga banyak memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, menjaga ibadah salat dan lainnya. Semua itu adalah bentuk tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita. Karena kata Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Dengan apa mereka kotori dirinya? Inilah dengan kemaksiatan. Mungkin dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menzalimi saudaranya. Dia tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia tidak mengajarkan pendidikan agama kepada keluarganya. Jarang bicara tentang perkara agama di rumah. Setiap hari di rumah itu hanya perkara dunia dan dunia saja yang dibicarakan, sementara jarang mengingatkan istri dan anak-anaknya tentang perkara agama. Oh kami Allah Ustaz, setiap hari kami ingat, alhamdulillah, ketika kita biasakan perkara-perkara yang baik ini, maka kita berharap ketika kita melakukan perkara yang baik inilah harapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sering tuh Bapak Ibu saksikan, kadang selalu lalu tuh buka YouTube lalu lihat kematian-kematian yang mendadak itu. Kadang adonan sedang berjoget-joget lah meninggal pula. Ada yang kematian dan rancaknya, ada yang sedang membaca Al-Quran lalu mereka dipanggil oleh Allah. Ada kadang yang sedang sholat, betapa indahnya akhir yang seperti itu. Bahwa kita mungkin sepakat Bapak Ibu, ya, semua kita ini telah memahaminya. Dua saja dari akhir perjalanan kita nanti. Kalau tidak itu husnul khatimah, pasti su'ul khatimah. Di antara dua ini pasti akan kita temukan, dan banyak contohnya dalam kehidupan nawako. Makanya Imam Al-Ghazali juga menyatakan tamutun nas ada tihim. Kematian manusia itu besar kemungkinan seperti apa dia menjalani kehidupannya. Bahwa aku menjalani kehidupan, maka besarlah kemungkinan seperti itu kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ahli duha, tiap hari kundak panah tinggal duhanya, insya Allah besar kemungkinan dia akan berangkat dalam keadaan duha kepada Allah. Tidak pun dalam keadaan sholat, mungkin setelah sholatnya, atau mungkin ketika persiapan akan melaksanakan sholat duhanya. Ada orang yang senang dengan Al-Quran, tiap hari komunikasinya dengan Al-Quran, tidak pernah jauh dari Al-Quran, membaca, mentadabbur, mengamalkan, bahkan mengajarkan, dia sibuk dengan Al-Quran. Besar kemungkinan dia akan diwafatkan bersama dengan Al-Quran itu. Ada orang yang ahli sedekah, setiap hari kau tidak senang hatinya kalau alun mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan dia juga akan diwafatkan dalam keadaan yang baik itu.
Jangan sepelekan perkara-perkara yang buruk. Hati-hati kalau pada saat bermaksiat itu kita dipanggil dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang tegas disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kehidupan kita ini itu cerminan bagaimana akhir daripada kehidupan kita ini. Kalau lagi perjalanan kehidupan awak elo barasia-barasia saja, rancak-rancak saja perjalanannya, artinya amalan-amalan dan elok saja kita kerajokan, maka besar kemungkinan kita akan diwafatkan dalam keadaan yang baik itu. Bapak Ibu, terakhir kepada kita bahwa jadi renungan bagi kita bersama. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya masa lampau yang kita terkadang jauh daripada agama Allah ini. Yang kita terkadang waktu muda nak tangguh salat berjamaah, kini alhamdulillah Allah beri kesempatan itu. Ringan saja kaki kau dilangkahkan untuk berjamaah ke rumah Allah. Dulu padahal sangat berat bagi kita, jangankan untuk berjamaah, salat sendiri saja terkadang tak begitu kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Mungkin dulu kita jarang membuka Al-Quran. Hari ini ketika Allah masih beri kesempatan, bukalah Al-Quran. Sering-seringlah membaca, meskipun kita terbata-bata membacanya, karena di sana ada dua kebaikan, susahnya dan sulitnya kita membaca, tapi kita terus membacanya. Yang kedua, karena memang membaca Al-Quran adalah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu mungkin barangkali kita jarang hadir dalam majelis-majelis ilmu, hari ini kita biasakan diri kita hadir di setiap majelis ilmu, karena semakin hari kita semakin paham dan semakin yakin bahwa majelis-majelis ilmu seperti ini ada tempat-tempat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ini bagian daripada riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita asyikkan diri kita hadir dalam majelis ilmu, mudah-mudahan benar nanti kita dibolehkan dan diizinkan oleh Allah untuk bermain-main di dalam taman surga yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 ini yang harus kita persiapkan. Di samping juga melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Jaga kewajiban salat wajib kita, puasa wajib kita, salat sunat kita, puasa sunnah kita, baca Al-Quran, banyak sedekah, jaga salat malam, perkara-perkara yang baik. Insya Allah semua itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak akan menyesal nanti di kemudian hari, yakni di alam keabadian. Meskipun hakikatnya setiap kita juga akan menyesal. Orang yang ahli maksiat ketika mereka wafat juga menyesal. Orang-orang yang sedikit amalannya juga menyesal. Orang-orang yang telah beramal tapi masih kurang rasanya amalan mereka, juga mereka akan menyesal. Bahkan orang-orang yang dihadapi dengan surga pun menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu kita akan lebih memilih penyesalan yang lebih kecil mungkinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti penyesalan orang-orang kafir yang Allah gambarkan di penghujung Al-Quran surah An-Naba itu, bahwa mereka mengungkapkan, kalau begini keadaannya ya Allah, lebih baik kami menjadi tanah saja di atas dunia agar hari ini tidak ada pertanggungjawaban. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang telah kita lakukan, apakah itu amalan baik atau amalan buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang baik pasti akan kita lihat balasan kebaikannya.